Selamat malam semua. Selamat datang di acara Kebaktian Kebangunan Rohani Departemen Bakti Wanita Advent Daerah Misi Papua dengan tema Pilihan Mendatangkan Kebahagiaan. Sebelum kita mendengarkan materi pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami malam hari ini, karena kami siap mendengarnya. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Shalom. Selamat malam semua. Selamat datang juga kepada tamu-tamu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti KKR BWA. Pada malam hari ini, judul saya adalah Buku Penuntun Sumber Kebahagiaan. Saudara-saudara, semua orang di dunia ini mencari kebahagiaan. Siapa yang tidak mau bahagia di dunia ini? Semua ingin bahagia di dunia ini. Sejak manusia dilahirkan, orang tua sudah berpikir bagaimana merencanakan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Mengasuh dengan kasih sayang, menyekolahkan, menikahkan, sampai mereka bekerja. Apakah definisi kebahagiaan? Saudara-saudara di sini ada yang tahu definisi kebahagiaan apa? Apa, Jubelina? Apa definisi kebahagiaan? Yang lain saudara-saudara ada yang tahu apa itu definisi kebahagiaan? Ada yang tahu? Kebahagiaan adalah kondisi di mana seseorang merasakan pikiran yang penuh damai, bebas dari persoalan. Kebahagiaan apa? Perasaan, pikiran yang penuh damai, bebas dari segala persoalan. Pertanyaannya adalah, apakah di dunia ini kita bebas dari persoalan hidup? Tidak. Banyak sekali persoalan dalam hidup kita. Dan kesenangan di dunia ini adalah kesenangan sementara belaka. Karena kesenangan itu bersifat temporary atau sementara. Kalau ditanya kepada saya, apakah kebahagiaan saya? Ini kebahagiaan saya di dunia ini. Ada suami tercinta, anak-anak terkasih. Inilah kebahagiaan terbesar untuk diri saya pribadi. Ini juga kebahagiaan saya, keluarga besar saya. Ada orang tua saya. Kebetulan ada oma opa di gereja malam ini, saudara-saudara saya yang membuat saya bahagia. Jadi saudara-saudara, bersyukurlah jika kita masih punya orang-orang terkasih dalam kehidupan kita. Kita lanjut lagi. Kebahagiaan tinggal di dalam kita meskipun kegiatannya sudah berlalu. Tapi apakah kegiatan itu bertahan? Banyak sekali dari kita yang punya cara sendiri untuk membahagiakan diri kita. Contohnya apa? Apa yang buat kita bahagia? Apa anak-anak? Mami Ellen? Tertawa. Tertawa karena kita apa? Kita bahagia. Kita senang. Terus apa lagi? Apalagi yang membuat kita bahagia? Kesehatan. Apalagi? Di manakah kita bisa mencari kebahagiaan? Lihat ikon di sini sedang apa? Sedang tersenyum. Setiap manusia punya cara yang berbeda untuk bahagia. Bahagia saat kita bisa membahagiakan orang lain. Bahagia saat kita bisa berbagi dengan orang lain.
Ada yang bahagia karena punya banyak uang. Ada yang bahagia karena bisa mencintai dan dicintai. Ada bahagia yang karena punya banyak harta benda. Ada yang bahagia melihat orang-orang terkasih sukses. Ada juga yang bahagia karena punya anak, punya cucu, dikelilingi orang-orang yang baik, yang membawa energi positif. Ada juga yang bahagia saat kita mengampuni orang lain. Saudara-saudara, saya ini hobinya traveling. Dan saya suka sekali mengeksplor tempat-tempat yang baru. Jadi saya suka pergi ke tempat-tempat yang baru, menikmati keindahan alam yang Tuhan sudah ciptakan. Saya juga hobi fotografi. Jadi kalau saya jalan, walaupun dalam mobil, saya foto-foto pemandangan yang saya lihat. Dan kadang-kadang kalau saya fotografi, saya sendiri yang jadi modelnya. Dan ini membuat energi positif dan membuat saya merasa bahagia. Dan satu hal lagi yang membuat saya bahagia adalah saat saya berbagi dengan orang lain, saya merasa sangat terberkati. Saya suka sekali berpergian dengan suami saya. Jadi dimanapun kita berdua pergi, kita pasti ambil foto sebagai momen, oh kita pernah di sini bersama-sama. Ini akan menjadi cerita sampai kita tua nanti. Dan ini membuat saya sangat bahagia. Jadi biasanya kalau Pak Manik berangkat, saya biasanya ikut dengan Bapak menemani. Nah, saudara-saudara, ini hasil foto dari HP. Coba lihat betapa indah pemandangan ciptaan Tuhan kita. Dan kita harus ikut berbahagia karena sampai saat ini kita masih bisa menikmati alam yang indah seperti ini. Coba saudara lihat, ini semua saya foto dari dalam mobil. Saat Pak Manik sedang membawa mobil berjalan dan saya foto. Pada saat matahari terbenam, pada saat ada pelangi. Ini di Holtekan saya ambil fotonya, yang paling bawah itu di Sorong. Indah bukan alam Papua kita? Kita harus bangga dan merasa bahagia bahwa di Papua kita punya alam seindah ini. Yang mungkin di negara lain, di tempat lain tidak punya seperti kita. Kenapa kita harus bahagia, saudara? Karena sampai detik ini kita masih diberikan nafas hidup, kesempatan untuk menikmati ciptaan Tuhan, menikmati hidup ini. Lanjut. Nah, ini di Danau Sentani saya ambil fotonya. Di Danau Sentani, di BSD, itu pada saat gerhana matahari. Dan foto yang sana, yang ada bulan terang sekali itu, saya ambil dari depan gereja kita. Sebelah sana. Di bawah itu jembatan merah, di samping itu waktu saya di Jakarta. Saya senang sekali berbagi hal-hal yang indah dan membawa energi yang positif. Dunia kita sekarang ini sulit mencari tempat untuk memberikan kebahagiaan sejati. Karena banyak bencana alam. Gunung Merapi, banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan, kelaparan, sakit penyakit. Di manakah kita bisa mencari kebahagiaan sejati di dunia ini? Di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang sempurna. Saudara-saudara, belum lagi kesedihan hidup kita. Banyak masalah dalam kehidupan kita. Banyak masalah ekonomi, sakit penyakit. Ada juga yang karena dendam, ada juga yang merasa kekurangan. Banyak sekali hal yang membuat kita tidak merasa bahagia di dunia ini. Kita lanjut. Belum lagi kebencian. Kebencian antar agama, suku, ras, budaya yang berbeda, kejahatan seksual, pembunuhan, bully, dan sebagainya. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur di Papua ini, hanya di Papua ini, kita merasa tidak ada perbedaan agama, suku, ras, budaya. Saya kalau pergi ke luar Papua dan mereka tanya bagaimana keadaan Papua, saya selalu bilang, di Papua itu yang ada Pancasila, di Papua itu yang punya agama. Karena kita bangun di sebelah gereja ada masjid, kita tidak pernah bertengkar hanya karena masalah agama. Dan saya bangga sekali menyebut, saya orang Papua, saya dari Papua. Dimanapun saya berada,
Mau di pesawat, mau di Grab, mau di mana, mereka selalu tanya, ibu dari mana? Saya orang Papua. Dan saya bangga karena tinggal di Papua, lahir di Papua. Saudara, kita akan mengutip ayat Alkitab pada malam hari ini. Tetapi resep hidup bahagia yang terbaik adalah dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Artinya apa, saudara-saudara? Dengan membaca firman Tuhan, amaran-amaran yang dalam Alkitab kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita akan merasa damai dan bahagia. Bila Anda belajar firman Allah, firman-Nya akan membuat Anda berbahagia. Sudah pernah praktekkan dalam kehidupan kita? Apakah kita baca Alkitab kita berbahagia? Atau saat kita punya masalah, kita baca Alkitab, apakah kita merasa lebih tenang? Bagaimana? Ada yang sudah buktikan? Sudah. Terima kasih sekali saudara-saudara. Alkitab adalah sumber kebahagiaan sejati itu. Sumber kebahagiaan kita adalah Alkitab. Bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah sumber kebahagiaan. Alkitab adalah sumber kebahagiaan Anda, keluarga, dan masyarakat. Penelitian diadakan di rumah-rumah tangga di Amerika Utara. Saudara lihat, ada satu perceraian untuk setiap 2 pernikahan bila tidak membaca Alkitab. Alkitab adalah dasar dari rumah tangga kita. Namun, bila mereka membaca Alkitab, ada satu perceraian untuk setiap 100 pernikahan. Coba kita lihat betapa dahsyatnya Alkitab ini mempertahankan rumah tangga kita. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Alkitab itu memiliki kuasa untuk mendidik setiap keluarga untuk mengalami kebahagiaan. Masing-masing kita yang punya keluarga, punya rumah tangga pasti banyak masalah dalam hidup kita. Tapi kita bisa menempatkan Alkitab di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, untuk membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita, sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita buktikan bahwa Alkitab adalah firman yang berasal dari Allah. Saudara-saudara, Alkitab mendahului ilmu pengetahuan atau sains. Percaya itu tidak, saudara-saudara? Sebelum ada sains, Alkitab sudah ada duluan. Mari kita buktikan kenapa Alkitab sudah mendahului dari ilmu pengetahuan. Bagaimanakah bentuk bumi kita ini? Bagaimana bentuk bumi, Ona? Bulat. Mari kita lihat. Apakah bulat atau datar? Sebelum ilmu pengetahuan menemukan kalau bumi ini bulat, Alkitab telah lebih dahulu menyatakan itu. Kita lihat. Dalam Yesaya 40 ayat 22 mengatakan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Jadi bagaimana saudara-saudara percaya? Kalau Alkitab lebih dulu ada dari ilmu pengetahuan? Oke. Kita lanjut. Ayat ini dituliskan 2000 tahun sebelum Columbus menemukan benua Amerika.
Bukti yang lain kalau Alkitab adalah benar berasal dari Allah. Mari kita lihat sama-sama apa kata Alkitab tentang resep hidup bahagia. Ini kuncinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Coba kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Percayakah kita kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur? Percaya. Dalam pembahasan saya malam ini ada satu cerita yang sama persis dengan kehidupan saya, jadi saya akan cerita tentang kehidupan saya. Saudara-saudara, percayakah bahwa sejak tahun 2018 saya sakit? Saya sakit parah. Dan saat saya sakit biasanya memang saya tidak bilang ke jemaat. Kalau saya sakit saya tidak bilang ke orang lain biasanya. Hanya saya dan keluarga dan pendeta yang tahu, biar jemaat tidak merepotkan. Biar saya tidak merepotkan jemaat. Ini waktu saya opname. Ini saat saya divonis sakit seperti apa? Itu hasil MRI otak saya, kepala saya. Saya juga ada gangguan di paru-paru. Dan itu sebelah sini hasil MRI saya tentang kepala saya, sebelah obat-obatan. Saudara-saudara, saya waktu sakit lalu, saya sudah berobat kemana-mana, saya tidak sembuh-sembuh juga. Saudara-saudara lihat itu obat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 macam obat yang saya harus konsumsi sehari 3 kali. Dari tahun 2018. Kadang saya berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kapan saya sembuh? Saya sudah minum obat, saya sudah berobat, saya sudah terapi kemana-mana. Dan saya masih sakit. Sakit terus saya. Saudara-saudara, sampai detik ini saya ada di sini atas kemurahan Tuhan. Dan saya merasa sudah sehat. Karena saya belajar untuk menerima keadaan saya. Belajar untuk menerima apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Saya belajar untuk berpositive thinking. Karena sebelumnya saya berpikir tentang sakit saya, ini kenapa begini, kapan sembuh, saya berpikir tentang orang tua saya. Kalau saya mati, anak-anak saya bagaimana, anak-anak saya masih kecil, siapa yang akan urus, dan banyak lagi yang saya pikirkan. Ternyata saya salah, saudara-saudara. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita atas kehendak Tuhan. Kenapa kita selalu mendahului Tuhan? Kita selalu berpikir negatif, nanti kalau saya sakit, saya begini. Saudara-saudara, jangan atur Tuhan. Tuhan yang lebih tahu bagaimana kondisi kita, Tuhan yang lebih tahu bagaimana hati kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu yang saya praktekkan. Sekarang kalau saya sakit, saya selalu positive thinking, saya tidak mau sakit. Saya harus bahagia. Saya punya keluarga yang lengkap, banyak sekali berkat-berkat yang tidak bisa saya ungkapkan. Saya punya keluarga besar dan saya punya keluarga di dalam gereja. Saudara-saudara tahu, saya tidak punya banyak teman. Tapi saya setiap hari Sabat kalau ke gereja, saya rindu untuk bersama-sama dengan teman-teman saya di gereja ini. Mungkin saudara-saudara lihat, oh Ibu Mani seperti ini. Saya tidak punya banyak teman orang luar selain Advent. Saudara-saudara saya, teman-teman saya, semua ada di gereja ini. Seperti itu. Waktu lalu saya setiap habis makan siang saya pulang karena saya sakit. Saya minum banyak obat penenang, obat-obat keras lainnya. Yang mau ambil obat itu pun susah, saudara-saudara. Walaupun sudah dituliskan resep dari dokter pribadi saya, harus pergi ke UGD, saya ambil di rumah sakit Martin Inday, itu pun belum bisa langsung keluar obatnya. Banyak sekali tahapan-tahapan saat saya sakit. Dan saya tidak mau itu terjadi lagi. Yang saya praktikkan sekarang mengucap syukur dengan apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, saya mengalami kesembuhan. Universitas California di LA melakukan penelitian kebahagiaan. Mari kita simak sama-sama. Penelitian menunjukkan
Bila seorang merasa gembira dan tertawa dengan tulus, maka sistem syaraf simpatis dirangsang oleh katekolamin. Katekolamin ini apa ya? Katekolamin itu dia merangsang produksi hormon endorfin. Hormon endorfin itu ini dia endorfin. Endorfin itu apa? Happy cell. Sel yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kita selalu gembira dan berbahagia, kalau kita selalu positive thinking, ketawa bikin kita punya perasaan bahagia. Tersenyum bikin kita bahagia. Coba lihat ini endorfin sel di dalam otak kita dalam gambar ini. Membuat kita tertawa, punya good vibes yang buat kita merasa bahagia. Endorfin memberikan perasaan nyaman, menghilangkan rasa sakit yang lebih baik dari morfin. Morfin itu apa? Biasanya anak-anak muda tahu nih. Morfin apa Pak Guru? Itu sudah yang saya minum selama 5 tahun ini. Obat-obat keras yang menangangkan syaraf di kepala, di otak saya. Dan saya sudah beberapa bulan ini saya minum obat itu biasanya sebulan ada 30 pil. Setiap malam saya harus minum. Sekarang seminggu sekali, seminggu 2 kali baru saya minum. Sudah sangat berkurang karena saya sudah menikmati hidup saya dan bahagia. Endorfin. Kita baca, 1 pikogram meningkatkan aktivitas sel NK. Sel NK itu natural killer cell. Sel natural dalam tubuh kita yang membunuh dan melawan sel tumor atau sel kanker dalam tubuh kita sebanyak 42%. Hebat tidak ini endorfin? Sangat hebat endorfin dalam tubuh kita. Kalau kita apa? Berbahagia. Kalau kita bergembira. Ada sebanyak 42% yang sembuh karena hidupnya bahagia. Saudara-saudara, ketika seorang merasa bahagia, sel T atau limfosit T adalah sel darah putih yang memainkan peran utama pada kekebalan seluler. Jadi sel darah putih ini sel kekebalan tubuh ya. Ya, jadi kalau kita merasa bahagia, kita punya sel kekebalan tubuh ini menjadi apa? Di sini dibilang peran utama dalam melawan sakit penyakit. Itu hebatnya bahagia. Dari penelitian di atas membuktikan bahwa Alkitab itu adalah buku penuntun kepada kebahagiaan. Saudara-saudara, jadi sudah terbukti dan akurat bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Bukan buku biasa, tapi buku penuntun untuk memilih kebahagiaan. Ini Alkitab ini adalah buku yang patut kita percayai. Saudara-saudara silakan baca ini tentang isi Alkitab. Ini tentang isi Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Alkitab ada berapa buku, ada berapa pasal dan sebagainya. Kita lanjut. Fungsi dari Alkitab. Yang pertama, fungsi dari Alkitab dapat membedakan pengertian. Dalam Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Saat kita baca Alkitab, saat kita mengerti tentang firman Allah, kita dapat membedakan pertimbangan pikiran dan hati kita. Kadang pikiran dan hati tidak sejalan, betul? Hati kita bilang ini, pikiran kita bilang lain. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab dapat membantu kita membedakan pertimbangan-pertimbangan yang baik dalam hati kita.
Yang kedua, Alkitab menuntun orang. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah jelas saudara-saudara bahwa Alkitab adalah pedoman untuk menuntun kehidupan kita. Yang ketiga, Alkitab adalah penerang hidup. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, firman Tuhan memberikan keberhasilan. Percaya tidak ini? Kita baca Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita ingin berhasil, mari kita jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita akan berhasil dengan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, saya sudah buktikan dalam kehidupan saya, dari saya dan Pak Manik menikah, dari kita tidak punya apa-apa sampai Tuhan berkati kita pada saat ini. Dan saya sangat-sangat berbangga hati karena suami saya, walaupun sebelumnya bukan dari gereja kita, saat menikah suami saya masuk apel, dan dia sudah menerapkan ini di dalam kehidupan rumah tangga kita. Pak Manik selalu ingatkan kita, dan saya sangat bersyukur sama Tuhan, suami saya sangat setia membaca Alkitab, dan itu membuat saya merasa sangat terberkati. Dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Alkitab dapat mengubah hidup manusia. Saudara-saudara, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 1928 bahasa. Ada 5 miliar Alkitab yang sudah disirkulasikan, diedarkan. Ada lebih dari 50 juta Alkitab yang diproduksi setiap tahun. Luar biasa nih Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Mengapa Alkitab setiap waktu semakin banyak dicetak, saudara-saudara? Ada yang tahu jawabannya? Karena sekarang manusia semakin banyak mengerti dan semakin minat untuk membaca Alkitab dan untuk mengetahui isi Alkitab itu. Alkitab adalah buku pedoman hidup kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Isi Alkitab yang selalu kita baca adalah buku yang abadi, saudara-saudara. Dalam Matius 24 ayat 35 sudah mengatakan. Saudara-saudara, Alkitab memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Dalam Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang sudah nabi-nabi kita tulis zaman dahulu dan kita baca sekarang adalah pelajaran untuk kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kalau kita tekun membaca Alkitab, kita mendapatkan penghiburan saat kita membaca Alkitab. Saudara-saudara, di akhir materi kita pada malam hari ini, kita menyatakan komitmen kita kepada Tuhan dengan menjawab dengan lambaian tangan. Boleh? Siapa yang percaya bahwa Alkitab berasal dari Allah? Tolong lambaikan tangan. Siapa yang percaya bahwa Alkitab adalah sumber kebahagiaan sejati? Siapa yang rindu
untuk mempelajari dan menuruti apa yang tertulis dalam Alkitab. Siapa yang rindu dan bertekad dengan pertolongan Tuhan akan menyesuaikan kehidupannya dengan firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jemaat dan juga para tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Pilihlah malam ini firman Allah sebagai buku penuntun kepada hidup bahagia Anda. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah kami menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Berkatilah acara KKR ini dari malam hari ini hingga malam terakhir dengan baik. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam di pembahasan materi selanjutnya yang sangat menarik.